Nikita Mirzani dan jarum suntik, kok bisa sih skincare dianggap berbahaya, tapi jarum insulin dan alat tes kolesterol enggak? Yuk kita bahas dari perspektif sosial. Nah, Sobat Cendol, dalam kasus Nikita Mirzani, salah satu poin dakwaan yang rame banget dibahas adalah soal produk skincare yang katanya menggunakan jarum aplikator, atau biasa dikenal dengan istilah microneedle. Nah, produk itulah yang menurut dakwaan dikirim oleh Nikita Mirzani ke Dr. Reza Gadis sebagai bentuk tekanan. Masalahnya, produk itu diduga dijual bebas. Padahal menurut info yang beredar ya, BPOM sendiri pernah menyatakan bahwa alat skincare berjarum tidak boleh dijual sembarangan. Tapi gini Sobat Cendol, banyak yang nanya ya, kenapa produk skincare berjarum dianggap berbahaya, sementara jarum insulin, diabetes, dan alat tes kolesterol itu boleh dijual bebas, baik di apotik maupun e-commerce, kan sama-sama pakai jarum. Saya bukan tenaga medis maupun dokter ya, jadi saya tidak akan membahas dari perspektif medis. Tapi netizen Cendol akan coba ajak kalian untuk melihat dari perspektif sosial dan budaya. Sahabat Cendol, Indonesia ini punya budaya kolektivisme yang sangat tinggi. Contoh kecil, kalau kakak pakai skincare, adiknya biasanya ikut-ikutan pakai. Atau teman satu kosan ya sering banget tuh sharing skincare, apalagi yang lagi viral. Dan inilah yang membedakan alat medis kayak insulin diabetes dan alat tes kolesterol, Sahabat Cendol. Itu barang sekali pakai dan langsung dibuang. Sementara produk skincare yang berjarum bentuknya lebih mirip serum dengan aplikator jarum-jarum kecil ya, yang bisa dipakai berulang kali. Coba kalian bayangkan Sahabat Cendol, kalau satu produk microneedle itu dipakai satu keluarga atau bahkan kadang satu geng kos-kosan ya tanpa disterilkan secara benar. Kalian tahu nggak, salah satu jalur penyebaran HIV dan AIDS yang paling dominan selain seks bebas adalah jarum suntik bersama. Nah, jadi menurut netizen Cendol, karena alasan itulah risiko penularan infeksi ya, produk seperti ini tidak disarankan beredar bebas. Jadi standar kebersihan setiap orang kan beda-beda Sobat Cendol. Dan potensi bahayanya bukan cuma pada kulit iritasi, tapi juga bisa jadi gerbang masuk penyakit yang serius. Jadi sekarang paham ya, kenapa produk skincare berjarum bisa dianggap bahaya, sementara insulin dan alat medis tetap boleh dijual bebas. Karena yang satu itu alat medis untuk terapi pribadi dan sekali pakai langsung dibuang, sementara yang satunya rawan disalahgunakan dalam lingkungan sosial yang terbiasa berbagi alat ya tanpa standar higienis. Disinilah letak bahayanya. Come on, jadi netizen yang gak cuma jago komentar tapi juga mau belajar memahami konteks Sahabat Cendol. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow akun netizen Cendol buat diskusi hukum dan sosial lainnya. Karena sabar, Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Guys, gue kira ya siapapun juga itu, walaupun yang membenci Nikita Mirzani, selama dia punya hati nurani, masih punya otak yang bener nih ya, nggak kurang seons juga. Gue pikir kita harus berhati loh dengan omongan Nikita Mirzani yang menyuruh sabar pada anak-anaknya. Sekarang lu pikir ya, orang tua mana sih yang ngerasa nggak sakit hati kalau tidak bisa mendampingi anaknya di saat sakit, apalagi di saat melakukan wisuda seperti Arkana itu. Untungnya Arkana pintar, cerdas dia. Dia walaupun mungkin ada yang membulinya atau apapun juga di saat yang lain didampingi orang tua, tapi dia tetap mandiri di depan. Itu ciri khas anak yang bakal maju ke depannya. Ya, hanya orang-orang yang istilahnya yang udah nggak punya hati nurani, udah nggak punya otak, yang udah ngeliat seperti ini, tapi tetap malah menyumpahi Nikmir, bilang dia 20 tahun, apalah, itu orang-orang yang nggak punya otak, gue pikir. Ya, kalian harusnya ngaca loh. Ngacanya diri kalian apa lebih bagus dari Nikmir atau enggak? Karena ada orang yang ngomong, oke lah diri gue berdosa daripada, tapi dibandingkan Nikmir meras, dosa seseorang itu ya, itu nggak bisa diukur oleh ukuran manusia. Lu nyuri dikit aja dengan memeras itu sama di mata Tuhan, mau nggak gue kasih tahu. Jadi jangan nyumpahin dia. Lu udah dosa, terus dengan nyumpahin Nikmir, lu tambah dosa. Lu punya otak kan kesananya. Gue tuh kurang suka ya ngeliat netizen, ada buzzer pun juga, yang istilahnya ngirim komentar-komentar tuh yang nggak baik buat Nikmir loh. Ya kalau nggak suka ya udah nggak suka, tapi jangan nyumpahin, jangan juga istilahnya mengatakan kata-kata yang nggak baik. Itu kayaknya kurang pantas, tau nggak? Mending kalau junjungan lu juga udah bener, mending diri lu sendiri juga udah bener. Lu mungkin terima duit atau bayaran dari menjadi seorang buzzer, tapi itu berkah nggak buat lu? Itu nunjukin lu tuh bener-bener orang susah yang melakukan segala cara untuk menjatuhkan orang lain, dan itu lebih jahat dari sekadar memeras, kalau gue bilang. Jadi untuk orang-orang yang buzzer yang tidak suka dengan Nikmir, itu hak kalian. Tapi tolong jangan mengatakan, apalagi menyumpahi Nikmir. Nanti berbalik ke diri lu sendiri baru tahu rasa. Ingat ya, di dunia ini hukum karma itu masih ada. Nggak nimpa ke kalian, ke anak cucu kalian loh.
Ya, ingat itu kesananya. Gue terus terangnya ngerasa prihatin, terharu banget dengan lihat Loli, lihat Arkana, apalagi saat Arkana sakit. Coba, seenggaknya waktu Arkana sakit pasti ada keluar dari ucapan Arkana tuh, mana mama, sedih nggak coba? Kalian yang seperti membenci kita misalnya sampai dalam seperti Miss Gosip, Miss Dugong itu tuh, itu keterlaluan loh. Dia mungkin senang sekarang, tapi dia nggak mikir karmanya kayak gimana. Aduh ampun deh kayak gitu-gitu. Jadi tolong ya guys, cerdas dikit lah, jangan terlalu gimana-gimana lah. Menyebut dia Nicky Bull masih wajar, tapi kalau sampai menyumpahi dia, menyumpahi Nick Mir, terus sampai bilang 20 tahun kayak gini, aduh kalian salah besar loh. Gue bilang, lu udah dosa, tambah bikin dosa lagi. Emangnya duit yang lu terima itu bisa menghapus dosa lu? Enggak atau enggak? Jangan bilang mending kalian daripada memeras. Sama aja, semua dosa, semua kejahatan itu sama di mata Allah, atau enggak? Ya, ingat kesananya. Jadi jangan sampai Nick Mir bebas, kalian gigit jari. Ingat, kalaupun dia benar-benar memeras sampai dia masuk tahanan pun, kita semua para pendukung Nick Mir tetap salut. Karena tanpa Nick Mir, kita lebih banyak dirugikan lagi, kita lebih banyak, para suami juga lebih banyak kesusahan lagi, mengeluarkan uang buat para istrinya, hanya untuk membeli skincare yang abal-abal, atau enggak? Lu ngerasa nggak kesananya? Kecuali kalau istri lu emang burik sih ya, karena lu nggak ada duit, atau apapun itu juga jadi bahan sindiran kan buat tetangga lu atau teman-teman lu. Ingat kesananya loh, gue kasih tahu ya. Oke. Aduh, gue tuh nggak ada kemana-mana guys. Gue tuh bukan orang yang 1x24 jam harus di TikTok mulu, harus bikin VT mulu. Kecuali kalau misalnya gue tuh content creator ataupun gue tuh influencer. Gue ini kan manusia biasa, netizen ya. Gue bukan artis juga gitu. Dan gue di sini murni menyuarakan skincare overclaim yang diciptakan oleh salah satu owner yang membahayakan kulit masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini. Itu doang. Dan satu lagi, nggak usah nyebarin isu yang enggak gitu loh. Dan kalian juga kan udah pada pintar ya. Kalau misalnya orang yang membahasnya 1x24 jam itu mulu di TikTok, ya wajib lah dipertanyakan, ya pasti dia dibayar lah. Kalau enggak ngapain gitu. Kalau gue hilang timbul kenapa ya? Iyalah, kan gue ada pekerjaan di luar daripada ini. Tapi dibalik itu gue juga murni dari hati gue menyuarakan tentang skincare overclaim ini dan tidak adanya keadilan bagi seorang NM. Dan kita lihat sendiri kan sisi hukumnya juga agak ngaco nih. Mediasi nggak datang DRG-nya gitu. Mediasi lo harusnya datang lah, ngapain diwakilin oleh lawyer gitu. Dan ini kan udah sangat viral banget di Indonesia Raya Merdeka ini. Siapa sih yang nggak tahu kasus-kasus ini? Kalau misalnya di umum, apalagi wanita, ibu-ibu, emak-emak, semuanya, bapak-bapak juga pada tahu gitu kan. Tolonglah kooperatif lah. Kalau misalnya skincare lo tuh aman-aman aja gitu, tinggal datang doang, sesimpel itu. Kenapa lo nggak berani datang? Ya berarti ada pertanyaan yang emang benar skincare lo tuh berbahaya, yang sangat ada jarumnya, dan itu ya benar merusak manusia, kulit manusia Indonesia Raya Merdeka ini gitu loh. Jadi please banget buat kalian, gak usah bilang kayak Valeri kemana ya, Val kemana ya, ini kemana ya, terus bikin isu yang enggak. Orang yang mau bikin isu itu yang isu yang gak jelas gitu ya, isu yang kalau gue bilang tuh isu katro gitu kan. Itu tuh lu dibayar berapa sampai lu bisa bikin isu yang kayak what the